Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Panghegar dengan NIM 4220002 akan menjelaskan materi Nasikh Mansukh fil Al-Hadis untuk memenuhi ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Nasikh wa Mansukh. Dikelompokkan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu definisi, dalil, syarat, dan rukun. Selanjutnya yang kedua, sejarah dan pro kontra dari Nasikh wa Mansukh. Selanjutnya, urgensi dan kaitannya dengan ikhtilaf al-hadis. Dan yang keempat, akan membahas literatur dan tokoh-tokoh dari Nasikh wa Mansukh. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Dari definisi ini kita kelompokkan menjadi 4 pembahasan atau 4 pengertian. Yang pertama nasikh, yang kedua mansukh, yang ketiga nasah, dan yang terakhir apa itu nasikh mansukh. Nasikh itu merupakan isim fa'il dari fi'il mazinya nasokha. Fi'il mazi merupakan kata kerja lampau, sedangkan isim fa'il adalah kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku, sehingga dapat bermakna sebagai menghapus. Selanjutnya yaitu definisi dari mansukh. Mansukh berkedudukan sebagai isim maf'ul, yaitu kata benda yang dikenal pekerjaan. Nah, yaitu berasal dari fi'il mazi yang sama, yaitu nasokha, yang bermakna yang dihapus. Selanjutnya nasah. Nasah itu memiliki bisa dikelompokkan menjadi 4 pengertian, yaitu ijazah yang bermakna penghilangan atau penghapusan, yang kedua tabdil, penggantian, yang ketiga tahwil atau pengubahan, dan yang terakhir nakli, yang artinya pemindahan. Nah, jadi apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh berarti mengangkat hukum syara, yaitu mansukh itu, dengan dalil syara yang datang sebagai nasikh itu dengan menghilangkan amal pada hukumnya. Berikutnya adalah pembahasan dari syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, hukum harus saling bertentangan. Selanjutnya yaitu mansukh datang lebih awal. Jadi hukum yang dihapus harus datang lebih dahulu. Selanjutnya yaitu hukum menyangkut perintah atau larangan. Jadi antara nasikh dan mansukh, hukum yang menghapus ataupun dihapus harus berkaitan dengan perintah atau larangan. Selanjutnya yang keempat yaitu hukum yang dinasah tidak berbatas waktu. Berikutnya yang kelima, syaratnya adalah status nas dari nasikh dan status nas dari mansukh itu harus sama. Selanjutnya yaitu rukun dari nasikh wa mansukh dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada adat nasakh, yang kedua ada nasikh, yang ketiga ada mansukh, dan yang terakhir ada mansukh anhu. Yang pertama, apa itu adat nasakh? Adat nasakh adalah pernyataan yang menunjukkan pembatalan dari hukum tersebut. Selanjutnya, apa itu nasikh? Nasikh adalah dalil yang menghapus hukum. Selanjutnya mansukh. Mansukh adalah hukum yang dibatalkan atau hukum yang dihapus. Selanjutnya yaitu mansukh anhu. Mansukh anhu adalah orang yang dibebani oleh hukum. Lalu apa dalil dari nasikh wa mansukh ini? Dalilnya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayati aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari surah Al-Baqarah ayat 106 ini menjelaskan adanya pembatalan dari sebuah ayat atau hukum yang ada di dalam Al-Quran.
Jadi praktek nasih wa mansuh ini memang ada di dalam Al-Quran. Lalu bagaimanakah sejarah dari nasih wa mansuh ini? Di sini saya menyimpulkan menjadi dua kajian pokok. Yang pertama itu secara umum, dan yang kedua yaitu menurut Muhammad Syahrur. Yang pertama yaitu secara umum, bahwa para ulama menyatakan bahwa ayat-ayat yang dianggap mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan persoalan nasah dan mansuh. Jadi adanya ayat-ayat yang memang tidak bisa dikompromikan, maka harus adanya nasih wa mansuh. Selanjutnya yaitu nasih dan wa mansuh ini tidak terbatas pada sejarah penurunan Al-Quran saja, tetapi jauh melampaui sebelum itu, yaitu di masa-masa Nabi sebelumnya. Seperti contohnya itu adanya Taurat, Perjanjian Lama, dan Injil sebagai Perjanjian Baru. Nah, nasih wa mansuh dalam konteks eksternal agama sudah ada dan lazim dikenal dengan sebutan al-bada. Selanjutnya penjelasan menurut Muhammad Syahrur. Jadi kenapa nasih wa mansuh ini ada? Menurut beliau, yang pertama adanya perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dari dakwah itu sendiri. Selanjutnya terpatrinya konsep Jabariyah yang meniadakan secara total peran manusia. Dan yang ketiga, mengabaikan akal pikiran ataupun logika yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan-keputusan yang ada. Lalu, apa saja pro dan kontra dari nasih wa mansuh? Ternyata dalam persoalan nasih wa mansuh ini, para ulama ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Yang pertama, ulama yang menerima berpendapat secara argumentasi rasionalnya menyatakan bahwa mereka menerima karena yang pertama adanya pembatasan masalah, yang kedua ajaran Islam mansuh ajaran sebelumnya, yang ketiga tidak ada dalil nakli yang melarang adanya nasih wa mansuh ini. Selanjutnya, berdasarkan argumentasi nakli dari ulama yang menerima ini, mereka menyatakan bahwa syariat Nabi dahulu dinasih oleh Nabi kemudian. Yang kedua yaitu bukti nyata dalam Al-Quran dan Sunnah banyak terdapat nasih wa mansuh. Nah, dari argumentasi rasional dan argumentasi nakli, para ulama inilah yang menjadikan patokan bahwa mereka menerima adanya nasih wa mansuh. Selanjutnya yaitu ulama yang menolak. Ulama yang menolak, alasan mereka menolak yang pertama yaitu berdasarkan argumentasi rasional. Berdasarkan argumentasi rasional, mereka menyatakan bahwa syariat itu sifatnya kekal, abadi sampai kiamat. Yang kedua, ayat yang bertentangan dapat dikompromikan. Jadi tidak perlu adanya nasih dan mansuh karena masih bisa dikompromikan. Selanjutnya, tidak ada hikmahnya dari nasih wa mansuh ini. Selanjutnya, berdasarkan argumentasi nakli, mereka berpatokan pada ayat Al-Quran Al-Fusilat ayat 42 yang intinya di dalam Al-Quran itu tidak ada pembahasan atau tidak ada ayat Al-Quran itu yang sifatnya batil. Jadi tidak adanya kemungkinan adanya penghapusan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Itu merupakan alasan-alasan ulama yang menolak. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya nasih wa mansuh ini prakteknya memang sudah ada, tetapi jika masih bisa dikompromikan, maka dalil itu dikompromikan. Lalu apa saja manfaat atau urgensi dari nasih wa mansuh ini? Baik, yang pertama yaitu merupakan bagian ilmu dari ilmu hadis yang harus dipahami. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam memahami ilmu hadis ada banyak cabang-cabang ilmu yang memang harus dipahami sebagai jalan untuk memahami ilmu hadis, dan salah satunya yaitu ilmu nasih wa mansuh. Urgensi selanjutnya yaitu ilmu nasih wa mansuh merupakan ilmu untuk menyempurnakan jalannya ijtihad para ulama untuk mengetahui ijtihad atau menetapkan hukum pada hukum syar'i, maka diperlukannya jalan ijtihad. Nah,
salah satu jalan untuk mengetahui ijtihad tersebut melalui nasikh wa mansuh. Berikutnya, urgensinya yaitu menyimpulkan suatu hukum. Nah, dari adanya hadis-hadis yang tampak bertentangan, maka dengan nasikh wa mansuh ini dapat disimpulkan suatu hukum, baik itu berupa larangan ataupun perintah. Lalu, apa kaitan antara nasikh wa mansuh dan ikhtilaf al-hadis? Jadi, hadis ini ada hadis yang kualitasnya sama, tetapi secara zahir lafaznya bertentangan. Maka karena itu muncullah ikhtilaf al-hadis atau pertentangan dalam hadis itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan dari ikhtilaf al-hadis ini ada beberapa metode. Di antaranya itu jam'u wal taufik, yaitu dikompromikan. Tetapi apabila tidak dapat dikompromikan, maka digunakanlah metode nasikh wa mansuh dalam penyelesaian ikhtilaf al-hadis. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai literatur dan juga tokoh dari nasikh wa mansuh. Di sini saya akan membahas kitab I'lam al-alim ba'da rusukhihi bi haqaiq nasikh al-hadis wa mansukhihi. Nah, di sini bisa kita lihat cover dari kitab tersebut. Kitab ini saya akan menjelaskan dulu biografi pengarang atau tokoh dari kitab ini. Yang pertama, kitab ini dikarang oleh Jamaluddin bin Al-Fajr Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, yang biasa dikenal sebagai Al-Jauzi. Beliau itu lahir di Baghdad tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Di mana guru beliau adalah Abu Al-Fadli Muhammad, dan beliau memiliki murid Muhammad bin Utsman. Selanjutnya karya beliau selain dari kitab I'lam al-alim ini, yaitu kitab Jami'ul Musanid, kitab Gharibul Hadis. Beliau merupakan ulama Irak yang juga dikenal sebagai ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah, bahkan ahli dalam bidang fikih. Berikutnya penjelasan dari kitab ini. Kitab ini ditahqiq oleh Ahmad bin Abdullah Al-Amari Az-Zaharani, di mana awalnya kitab ini hanya berbentuk manuskrip-manuskrip, tetapi setelah ditahqiq sudah dibentuk secara ringkas dan mudah dipahami. Berikutnya penyusunan dari kitab I'lam al-alim ini sangat rapih dan juga tersusun secara sistematis. Isi dari kitab ini, Al-Jauzi banyak mengambil referensi dari kitab-kitab ulama sebelumnya, yaitu dari Abu Syahnin. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan sistematika penulisan dari kitab ini. Yang pertama yaitu kitab ini disusun berdasarkan kitab atau bab fikih, dan pada setiap kitab atau bab tersebut terdapat juz atau yang disebut dengan subbab. Jadi dalam kitab ini ada yang namanya bab besarnya. Bab besarnya ini disebut dengan kitab. Nanti dari judul besarnya itu ada juz-juz atau yang disebut dengan subbab. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, yaitu contohnya judul besarnya yaitu kitab Thaharah, yang menunjukkan adanya subbabnya. Di sini ada judul besarnya kitab nikah, maka ada bagian bab-bab yaitu seperti bab nikah mut'ah dan bab nikah mahram dan bab-bab lainnya atau subbab lainnya yang disebut dengan juz. Sistematika selanjutnya yaitu kitab ini menampilkan hadis yang sanad hadisnya tuh lengkap. Seperti contoh hadis pada kitab Thaharah atau pada bab Thaharah ini memang ditampilkan sanadnya secara lengkap dari awal hingga akhir. Sistematika selanjutnya yaitu ditampilkannya langsung per hadis antara nasikh wa mansukhnya, antara hukum yang dihapus dan hukum yang menghapus itu secara face to face. Jadi setelah di atasnya ada hukum nasikh, hukum mansuh atau hukum yang dihapus, berikutnya langsung diterapkan mansuhnya, diterapkan nasikhnya yaitu hukum yang menghapusnya.
Dan selain itu juga pada kitab ini memberikan penjelasan, kesimpulan dari hukum yang bisa diambil. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penjelasan PowerPoint mengenai nasikh wa mansukh. Itulah tadi penjelasan mengenai nasikh wa mansukh, dimulai dari pengertian sampai kepada literasi dan tokoh dari nasikh wa mansukh fi al-hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukron ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.